Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana tibyanan likulli syai' wa arsala rasulahu liyubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim la'allahum yahtadun wa yuflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, semakin dekat kita dengan bulan Ramadan, dan kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait dengan puasa Ramadan. Baik, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa permasalahan puasa Ramadan pada tahun keberapa diwajibkan? Ada yang ingat? Pada tahun ke-2 Hijriah. Baik, pada tahun kedua Hijriah. Dan kita telah juga membahas tentang hadis Nabi SAW, yaitu larangan mendahului puasa Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari, kecuali seseorang yang memang memiliki kebiasaan puasa. Ini sudah kita bahas. Kemudian juga tentang definisi puasa, pengertian puasa baik secara bahasa maupun secara syar'i menurut istilah syar'i. Dan pembahasan yang sedang kita bahas kemarin apa? Terkait dengan rukun puasa. Berapa rukun puasa? Apa saja? Ada yang ingat? Ada yang ingat tidak? Ya, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari kapan terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian yang kedua apa? Niat. Di mana orang yang berpuasa dia niatkan perbuatannya menahan dari melakukan atau dari hal-hal yang membatalkan puasa, dia niatkan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian niat ini kemarin apa? Untuk apa niat? Fungsinya yang pertama untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ya, kemudian yang kedua untuk membedakan apa? Antara ibadah dengan kebiasaan. Ya, ini sudah insyaallah jelas. Baik. Terkait dengan apa yang kita bahas dalam rukun puasa ini, yang pertama adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar, itu sejak masuknya waktu subuh sampai terbenam matahari. Jadi ingat, seseorang itu tidak boleh lagi makan, minum,
melakukan segala hal yang membatalkan puasa. Kapan batasnya? Sejak masuknya waktu subuh. Jadi bukan 5 menit sebelum subuh, bukan 10 menit sebelum subuh, bukan 15 menit, apalagi lebih jauh dari itu. Karena dalilnya jelas di dalam Al-Quran. Ayat yang sudah kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Allah Ta'ala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajar. Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian juga di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Bilalan yu'adzinu bilail, fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum." Sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan, mengumandangkan azan di waktu malam, belum masuk waktu subuh. Maka makan dan minumlah sampai ibnu ummi maktum azan, karena azannya 2 kali. Ya, jadi kalau kita mendapati, dan alhamdulillah di Indonesia masih banyak masjid atau pesantren kemudian dia azannya 2 kali. Jadi itu bukan ajaran baru, ya, bukan ajaran baru. Tetapi memang kalau kita baru mau menerapkan itu di tengah-tengah masyarakat, yang pertama adalah didakwahkan dulu, diberitahu dulu, ya, karena banyak yang tidak tahu. Nah, Bilal itu azan yang pertama, belum masuk waktu subuh. Kalau ibnu ummi maktum, dia azan yang kedua ketika sudah masuk waktu subuh. Ya, jelas ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la yamna'u ahadakum adzanu Bilal min suhurihi. Janganlah menghalangi salah seorang kalian, ya, janganlah azannya Bilal menghalangi salah seorang kalian dari sahurnya. Ya. Jadi jelas batas kita boleh makan, minum dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa adalah apa? Ketika masuk waktu subuh. Ketika masuk waktu subuh. Jadi bukan sebelum itu. Ya. Sebenarnya juga adapun yang mungkin banyak di tengah-tengah masyarakat adanya yang kita kenal waktu apa? Imsak. Sebenarnya imsak sendiri itu adalah maknanya apa dalam bahasa Arab? Menahan. Artinya ya puasa itu sendiri. Ya sebenarnya bukan kemudian batas akhir. Itu sebagai alarm saja. Alarm. Bukan artinya ketika 10 menit lagi sebelum masuk waktu subuh itu sudah tidak boleh makan dan minum, tidak. Tapi sebagai alarm saja. Pengingat ini sudah dekat. Ya, takutnya nanti kebablasan. Ya, makan sahur lagi enak-enak kan? Nasi masih setengah piring lagi, azan. Ya, jadi itu bukan batas akhir, tidak boleh lagi makan dan minum. Pengingat saja, alarm. Ya. Baik, kemudian terkait dengan niat. Terkait dengan niat. Niat itu di mana? Di mulut atau di hati? Niat itu kan di hati. Niat itu di hati.
Jadi ketika seseorang dia memiliki keinginan, kehendak untuk melakukan suatu perbuatan, itulah niat. Dan itu letaknya di hati. Ya, penting untuk memahami hal ini karena nanti kalau tidak paham akan salah dalam beramal. Jadi bukan artinya niat itu harus melafazkan lafaz apa? Nawaitu shauma ghadin atau yang semisalnya. Tidak mesti dengan melafazkan hal tersebut. Cukup seseorang itu di dalam hatinya dia meniatkan esok hari berpuasa, itu adalah niat. Bukan artinya harus melafazkan nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Karena kalau dia memahami seperti itu akan salah nanti. Contoh, misalnya ada seseorang dia ternyata tertidur, bangunnya sudah masuk waktu subuh. Sudah masuk waktu subuh. Yang namanya niat itu kan harus sebelum subuh, sejak malam sampai masuk waktu subuh. Orang yang ingin berpuasa harus dia niatkan di waktu itu. Karena dia salah dalam memahami bahwasanya niat itu harus melafazkan tadi nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Akhirnya apa, hari itu dia tidak berpuasa. Padahal di malam harinya sudah ada di dalam hatinya bahwasanya besok saya mau puasa. Kenapa kamu tidak berpuasa? Saya kesiangan, tidak niat. Maksudnya apa tidak niat? Saya tidak melafazkan nawaitu shauma ghadin. Nah, ini salah. Apalagi kalau ternyata orangnya bangun sahur. Bangun dia sahur, makan. Ya. Tapi antara mulai malam terbenam matahari dia berbuka sampai kemudian dia bangun sahur, ya, sampai masuk waktu subuh dia tidak melafazkan nawaitu shauma ghadin. Akhirnya apa? Ketika sudah masuk waktu fajar, ingat dia, waduh, saya tadi lupa nawaitu. Akhirnya apa? Hari itu dia tidak berpuasa dengan alasan saya tidak niat. Nah, ini salah. Padahal makan sahur tadi. Makan sahur. Coba anda tanya, yang membuat seseorang bangun sahur itu apa? Apa yang buat dia bangun? Ya niatnya pengen sahur, kan puasa kan. Yang membuat dia makan sahur niat. Ya kan? Niat. Ya antum hadir saja ke masjid ini, apa niat antum? Walaupun tidak antum lapaskan di rumah, saya niat ke masjid mau sholat maghrib. Karena apa yang menggerakkan antum ke masjid? Karena niat antum ingin sholat maghrib. Apa yang membuat antum duduk seperti ini? Niat antum apa? Ingin belajar, bermajelis ilmu. Jadi jangan lagi nanti dengan alasan saya tidak puasa. Kenapa? Saya tidak melapaskan nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Paham ya? Ya, niat. Ini penting. Baik. Kemudian yang berikutnya, ini mumpung juga ingat, ketika seseorang dalam keadaan junub, kemudian dia masuk waktu subuh. Artinya apa? Ketika masuk waktu subuh dia belum mandi wajib untuk mengangkat hadas besarnya. Puasa tidak? Dia puasa tidak hari itu? Puasa. Ingat ya, karena banyak juga yang tidak tahu. Ya,
Misal ini tadi. Misal mungkin dia malam harinya berhubungan suami istri. Tidur. Dia niat puasa, dia tidur. Ternyata pas bangun sudah masuk waktu subuh. Ya. Maka pada saat itu ya sudah mandi. Lanjutkan puasa. Ya, lanjutkan puasa. Paham ya? Karena demikian juga ada hadis Nabi SAW bahwasanya Nabi itu demikian. Ya, dalam keadaan junub kemudian apa? Mandinya setelah masuk waktu fajar. Kemudian beliau melanjutkan apa? Puasa. Nanti akan insyaallah disebutkan. Begitu juga dengan wanita yang dia suci dari kebiasaan bulanannya, dari haid. Ketika dia suci sebelum masuk waktu fajar, betul-betul suci, yakin suci, ya, maka dia harus apa? Puasa. Walaupun dia mandinya setelah masuk waktu subuh. Asal sucinya sebelum subuh. Ya mungkin sesaat sebelum subuh baru tahu bahwasanya dia sudah suci. Sehingga ya tidak ada waktu lagi untuk mandi kecuali setelah masuk waktu subuh. Mandi. Puasa hari itu. Baik. Paham ini ya? Baik, kemudian kita masuk pembahasan yang berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah hukum puasa Ramadan. Apa hukumnya? Wajib. Ya, wajib. Fardu ain atau fardu kifayah? Jangan masih banyak yang tidak puasa padahal dia sehat, mampu. Jangan-jangan salah apa? Salah anggapan. Dia pikir fardu kifayah ya sudah nih Kak Kudir lah puasa ya, jadilah Kak Kudir be puasa. Ya, fardu ain. Baik, dalilnya mana? Ayat yang kita hafal. Ya, ayat yang kita hafal yang sering kita dengar di bulan Ramadan yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi dari ayat ini juga kita bisa mengambil faedah bahwasanya kewajiban puasa ini bukan hanya diwajibkan kepada kita, bahkan umat sebelum kita juga diwajibkan puasa, walaupun mungkin bentuknya berbeda. Ya. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang di antara kalian menyaksikan bulan, yaitu bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Bahkan yang namanya puasa ini merupakan salah satu dari rukun Islam. Ya, salah satu dari rukun Islam. Jadi tidak boleh diremehkan tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajji baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila. Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan naik haji ke Baitullah Al-Haram bagi yang memiliki kemampuan. Baik, insyaallah jelas. Jadi kewajiban puasa itu dengan Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma. Ya. Bahkan orang yang mengingkari kewajiban puasa ini, dia terjatuh pada kekafiran. Hati-hati, karena ini salah satu rukun Islam. Ketika diingkari kewajiban puasa Ramadan ini, dia terjatuh kepada apa? Kekafiran. Waliyadzubillah. Insyaallah jelas ya. Kalau ini hal yang sangat terang tentang kewajiban puasa Ramadan. Kemudian masalah yang berikutnya, pembahasan yang berikutnya adalah keutamaan dan hikmah dari puasa Ramadan. Keutamaan dan hikmah dari puasa Ramadan. Banyak sekali keutamaan dan juga hikmah dari puasa Ramadan ini, dan kita akan sebutkan beberapa di antaranya. Di antaranya adalah puasa Ramadan itu merupakan sebab mendapatkan ampunan, sebab mendapatkan ampunan dari dosa-dosa dan dihapuskan kesalahan-kesalahan. Jadi puasa itu merupakan sebab seseorang mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya dan juga dihapuskan kesalahannya. Adakah di antara kita yang tidak mengharapkan mendapatkan keutamaan ini? Niscaya kalau ditanya tidak ada. Pasti kita semua mengharapkan hal ini. Mengharapkan ampunan Allah, dihapuskan kesalahan-kesalahan kita. Karena kita ini manusia biasa, manusia yang lemah, terkadang terkalahkan oleh hawa nafsu, terkadang terkalahkan oleh bisikan syaitan, ya, berbuat salah siang dan malam, sehingga butuh akan ampunan. Salah satunya adalah dengan melaksanakan kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa Ramadan, dia puasa Ramadan dengan keimanan, mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ya, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Jadi seseorang itu berpuasa didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ridha
akan kewajiban puasa. Jadi dia berpuasa atas dasar keimanan kepada Allah. Dia ridha akan kewajiban puasa tersebut. Kemudian dia mengharapkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas puasa yang dia lakukan. Dan juga tidak ada kebencian akan kewajiban puasa tersebut, disertai tidak ada keraguan akan ganjaran dan pahala yang akan didapatkan ya ketika seseorang itu berpuasa. Maka ketika dia puasa dalam keadaan demikian, didasari keimanan kepada Allah, ya, dia ridha akan kewajiban puasa ini, dia mengharapkan ganjaran dan pahala dari Allah, tidak ada kebencian kepada kewajiban puasa ini, maka dia akan mendapatkan keutamaan berupa apa? Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna, sehingga kita mendapatkan keutamaan ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan puasa Ramadan, orang yang berpuasa itu akan diberikan pahala tanpa batas. Karena pahala puasa tersebut tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Jadi orang yang berpuasa itu ketika dia melaksanakan puasanya dengan sempurna, didasari keimanan kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah, dia akan mendapatkan pahala tanpa batas, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Karena pahala dari puasa itu tidaklah dibatasi dengan bilangan tertentu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan, satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Ketika seseorang melakukan satu amalan, satu kebaikan, maka Allah balas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tetapi untuk puasa ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum. Dalam hadis ini tadi, hadis qudsi, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku membalasnya. Dia meninggalkan syahwat dan makanannya dikarenakan aku. Jadi dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. 10 kali lipat, 700 kali lipat, 7 juta kali lipat, dengan kelipatan yang tidak terhingga sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Itulah pahala yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Masya Allah. Dosa yang telah lalu diampuni, diberikan pahala yang sangat besar.
Kemudian keutamaan yang ketiga, puasa Ramadan itu akan melindungi dari api neraka. Ya. Jadi puasa Ramadan itu akan menjadi perisai yang menjaga, yang melindungi seseorang dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyam junnah. Puasa itu merupakan perisai atau tameng. Yastajinnu biha al-'abdu minan nar. Yang mana seorang hamba itu menjadikan puasa itu sebagai perisai dari perisai yang melindungi dirinya dari api neraka. Dari apa yang sudah kita sebutkan saja ini, kita pun menyadari bagaimana besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ini baru satu amalan, satu ibadah, puasa. Betapa banyak keutamaan, betapa besar keutamaan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada harumnya misik. Lebih harum dari wangi kasturi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maklumi ketika puasa terjadi perubahan bau mulut. Ya, ini tidak perlu gelisah. Ya, dimaklumi saja. Ya, dimaklumi saja. Ya. Tapi apakah artinya orang yang berpuasa itu tidak boleh pakai siwak atau sikat gigi? Boleh. Boleh. Siwak, sikat gigi boleh. Kapan saja boleh. Tetapi dengan syarat apa? Berhati-hati. Jangan sampai menelan air ketika dia gosok gigi, ya. Atau kemudian dia pakai pasta gigi kemudian tertelan. Makanya yang lebih hati-hati, kalau tadi mulut ini ya tidak terlalu mengganggu misalnya, ya, yang sampai kemudian kalau orang tuh kalau ngomong mungkin karena kerja urusan kantor ngomong kan, ya baunya sudah sangat tidak enak, membuat orang itu gimana gitu kan. Nah, ya silahkan saja gosok gigi, tidak masalah. Ya, tidak masalah pakai siwak. Asal tadi jangan sampai ada yang tertelan. Tapi kalau ya tidak terlalu mengharuskan, ya lebih baik sebagai bentuk kehati-hatian, ya sudah nanti saja gosok gigi, nunggu berbuka. Karena tadi sebelum masuk subuh kan, ketika sahur kita juga gosok gigi dulu kan, gosok gigi. Baik, ini dasarnya mana? Itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadi la khulufu
famis shaim atyabu inallahi min rihil misik. Demi jiwa Muhammad, demi zat yang jiwa Muhammad itu berada di tangannya, yaitu demi Allah, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan wanginya misik, kasturi. Baik. Kemudian keutamaan berikutnya dari puasa Ramadan ini, orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tidak? Ya kan, saat berbuka itu saat yang dinanti-nanti. Ya. Saat yang membuat seseorang senang, bergembira. Ya, bahkan ketika seseorang itu nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia pun bergembira dengan membawa amal puasanya. Karena tadi banyak sekali keutamaan, besar sekali pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Baik. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan setelah beliau menjelaskan berbagai macam keutamaan dari puasa, kata beliau yang maknanya keutamaan puasa tersebut tidaklah akan didapati kecuali orang yang berpuasa itu dia menunaikan adab-adab berpuasa. Kemudian dia bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan puasanya, menjaga batasan-batasannya. Demikian. Jadi betul-betul ketika dia berpuasa, dia bukan hanya menahan diri dari makan, minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari. Dia menahan, dia mempuasakan penglihatannya, lisannya, pendengarannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana memang Ramadan ini kan madrasah, bulan pendidikan. Dia madrasah, mendidik kita untuk terbiasa dengan ketaatan, terbiasa menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya setelah bulan Ramadan itu tadi ya sudah berarti mata ini boleh lagi enggak apa-apa melihat sesuatu yang diharamkan, tidak. Lisan ini boleh kemudian berucap yang dilarang, ghibah, namimah, mencela, mencaci maki, melaknat, bukan. Ya, bukan. Akan tetapi memang hal itu lebih ditekankan di bulan Ramadan, dan kemudian sebulan penuh itu kita dididik untuk beribadah, untuk taat kepada Allah, untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang kemudian ketika kita sudah terdidik selama sebulan penuh di bulan Ramadan, itu akan membuahkan hasil untuk 11 bulan berikutnya. Ya, ketika di bulan Ramadan kita sadar ghibah itu tidak boleh, maka setelah bulan Ramadan, oh iya, ini sama hukumnya, sama. Haram, tidak boleh. Bukan kemudian sadarnya di bulan Ramadan saja. Biasanya kan itu, alhamdulillah sadar di bulan Ramadan, alhamdulillah. Biasanya kan itu. Ya.
Kalau mulai ada omongan kurang bagus dikit kan, wih, bulan puasa tak boleh ngate kurang. Benar, alhamdulillah bulan puasa tak boleh ngate kurang. Cuma bukan sebatas bulan puasa baik. Selesai bulan puasa juga tak boleh ngate kurang. Ya. Oh, ini bulan Ramadan tak boleh maksiat, betul. Tetapi kemaksiatan itu bukan hanya tidak boleh di bulan Ramadan, tetapi juga di luar bulan Ramadan. Baik, ini diantara keutamaan puasa Ramadan. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang lainnya. Kemudian juga yang berikutnya adalah hikmah. Hikmah disyariatkan puasa Ramadan. Hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Yang pertama, puasa itu merupakan hal yang membantu hamba untuk takwa kepada Allah. Karena puasa itu memiliki pengaruh yang luar biasa dalam menjaga anggota tubuh kita ini dari kemaksiatan. Ya tidak, kita lihat kan di bulan Ramadan kemaksiatan sedikit, ketaatan semakin banyak. Jadi puasa ini membantu seorang hamba untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana di dalam ayat kan jelas, apa la'allakum tattaqun. Hikmahnya agar kalian bertakwa. Kemudian hikmah yang kedua, puasa itu merupakan ibadah kepada Allah. Puasa itu merupakan ibadah kepada Allah dengan meninggalkan keinginan hawa nafsu dan juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaannya, ya kan, makan, minum dan yang lainnya. Tapi ketika puasa tidak boleh, harus ditinggalkan. Nah, jadi puasa itu adalah ibadah kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang diinginkan oleh hawa nafsu dan hal-hal yang sudah menjadi kebiasaannya. Maka di dalam puasa ini akan nampak jelaslah kejujuran cinta seorang hamba kepada Allah. Akan nampak jelaslah kejujuran cinta seorang hamba kepada Allah dan juga pengagungan seorang hamba kepada Allah. Sesuatu yang dia inginkan, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaannya, dia tinggalkan. Dasarnya apa? Cinta kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang kemudian melarangnya. Ya. Kalau pada hari-hari biasa dia boleh makan minum, tapi bulan puasa tidak boleh. Ya. Karena pengagungannya kepada Allah, akhirnya apa? Dia tinggalkan sesuatu yang menjadi kebiasaannya. Kemudian hikmah yang ketiga, puasa itu membangkitkan rasa simpati kepada orang-orang miskin. Ya, dia membangkitkan rasa simpati kepada orang-orang miskin. Ya, dia bisa merasakan bagaimana kemudian lapar, haus yang dirasakan oleh orang-orang
miskin. Kalau orang miskin dia lapar haus karena memang tidak ada yang dimakan dan diminum. Adapun orang yang berpuasa hanya bergeser saja waktunya. Ya, sehingga kemudian ini pun menimbulkan apa? Perasaan kasih sayang, simpati kepada orang-orang miskin. Ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menimbulkan motivasi, dorongan, semangat untuk kita beribadah puasa di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.